Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita mau mulai prosesi pemberkatan nikah saudara kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sambut kedua mempelai untuk jalan masuk ke dalam altarnya Tuhan yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasihi, Prawismaya Nandaru dengan Oktalia Risa Susilawati. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Amin. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua Prawisma Maya Andaru dengan Octalia Risa Susilawati. Anda berdua hari ini bahagia? Sungguh bahagia. Tadi malam bisa tidur enggak? Susah tidur ya, karena hari ini hari yang spesial. Karena hari ini status Anda mulai diubah. Kalau dulu masih lajang, sekarang sudah menikah. Mengakhiri masa lajangnya, juga mengakhiri masa pacaran dan masuk dalam satu kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru ini sangat menentukan masa depan mempelai berdua. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang hadir di tempat ini ada bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau Anda sebagai suami atau istri ataupun orang tua ataupun anak, kalau engkau hidup rumah tanggamu rukun harmonis, maka engkau bahagia sekalipun Tuhan izinkan ada badai, ada masalah keuangan pekerjaan. Tapi kalau rukun, suami istri rukun, dalam rumah tangga rukun ada kekuatan. Saudara, oleh sebab itu Tuhan tahu betapa pentingnya rumah tangga. Maka pertama kali yang Tuhan lakukan mujizat bukan menyembuhkan orang sakit. Banyak orang sakit saudara. Dan kemudian bukannya Tuhan mengusir setan terlebih dahulu, bukan membangkitkan manusia dari kematian. Tetapi yang Tuhan lakukan pertama kali adalah di sebuah pernikahan. Saudara, karena pernikahan ini menentukan masa depan dari mempelai berdua dan juga generasi berikutnya dan juga keluarga. Maka Tuhan melakukan pertama kali adalah di dalam sebuah pernikahan. Nah, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting. Mempelai berdua selama Anda pacaran, ya. Ini panggilan akrabnya pria namanya siapa? Panggilan akrabnya apa? Siapa? Panggilan akrabnya? Siapa? Nanda. Nanda dan Risa. Risa. Nanda dan Risa. Nanda. Ketika kamu pacaran dengan Risa, apakah kamu berdoa, Tuhan, apakah Risa ini tulang rusukku? Demikian juga Risa, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Nanda ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Anda berdua sudah berdoa. Itu akan menjadi dasar bagi kalian nanti membangun rumah tangga. Nanti ketika engkau membangun rumah tangga, engkau akan menjumpai pasanganmu, ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada hal-hal yang kamu tidak sukai. Tapi dengan iman, dengan percaya, saya sudah berdoa. Tuhan tidak salah memberikan, Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, gak usah mikir cari yang lain, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Sudah, jangan bingungi acara yang lain, tapi inilah saat yang terpenting. Anda berdua sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh hati, firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya, berkatnya, anugerahnya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, dan kita semua yang hadir, kita dukung mempelai berdua sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga. Saudara dikasih Tuhan, Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memiliki rencana pernikahan, dan Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita, membangun rumah tangga kita.
Firman Tuhan mengajarkan pada kita saudara sekalian, kalau selama kita hidup ada di jalan Tuhan, selama kita ada berjalan di dalam jalannya Tuhan, maka kita disertai Tuhan. Dan kalau kita disertai Tuhan, dan kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya pastilah saudara sekalian, kita akan mengalami anugerah berkat Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, Tuhan memberikan pesan kepada kita semua, pada saat ini juga kepada mempelai berdua. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh ingin bahagia, mestilah hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dari gereja itu memberikan supaya mempelai berdua dapat membangun rumah tangga dengan bahagia. Ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, ada pemberkatan nikah, dan juga dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebelah Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mendasari kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan buka di Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Demikian, sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara sekalian, biarlah ini menjadi berkat kita semua yang hadir di tempat ini. Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, yaitu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-12. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharanya yang melimpah, yaitu langit yang memberi hujan bagi tanahmu dan pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada segala banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Nah saudara, dari firman Tuhan ini mengajarkan pada kita, saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil, firman Tuhan mengingatkan pada kita, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan Allah? Kita tidak bisa melihat Allah saudara sekalian. Tapi kita bisa melihat dari karya Allah saudara. Alam semesta ini sudah berbicara bahwa ada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar saudara sekalian. Yang kita tidak sanggup lagi memikirkan kebesaran Tuhan. Melihat dari ciptaan Allah ini saudara sekalian, termasuk ciptaan Tuhan manusia. Sudah manusia sekarang jumlahnya ada 7 miliar manusia lebih di dunia ini. Tapi satu pun tidak ada yang sama. Ya, sidik jarinya pun tidak ada yang sama. Bola matanya tidak ada yang sama saudara. 7 miliar lebih saudara sekalian. Tidak ada yang sama. Sekalipun itu anak kembar pun tidak ada yang sama saudara. Semua ciptaan Tuhan selalu baru. Tidak ada yang sama, beda dengan ciptaan manusia. Kalau manusia menciptakan produksi saudara sekalian smartphone seri saudara sekalian itu puluhan ribu sama persis. Tapi kalau ciptaan Tuhan selalu baru. Jadi Anda berdua artinya dari. Anda itu satu-satunya di dalam dunia, spesial di dalam dunia. Saudara, dengarkan suara Tuhan Allah. Kita tidak bisa melihat. Dan kita juga tidak mendengar suara Tuhan itu seperti apa. Tapi melalui Alkitab firman Tuhan. Dan Tuhan berpesan kepada Yosua. Demikian pesan Tuhan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara, supaya kita hidup berhasil, Tuhan sudah kasihkan Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Allah. Dan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri saudara sekalian. Maka Tuhan berkata, dengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar? Nah seperti Tuhan berpesan pada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Jadi mempelai berdua, jangan lupa baca firman Tuhan. Baca dengan bersuara sampai telingamu mendengar. Nah itulah saudara, dengarkan suara Tuhan Allahmu. Waktu kau baca dengan sungguh-sungguh sampai telingamu mendengar. Lalu Tuhan juga mengingatkan,
renungkan firman Tuhan ini saudara siang dan malam. Bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Maka perjalanan kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, usaha, keuanganmu akan berhasil. Pasti saudara sekalian, apa yang Tuhan firmankan, kalau kita ingin hidup bahagia, Bapak Ibu Saudara yang hadir, kalau kita ingin bahagia, jangan lupa saudara, baca firman Tuhan. Kemudian saudara renungkan sungguh-sungguh, lalu bertindaklah hati-hati. Selama kamu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, pastilah hidupmu berhasil dan beruntung. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan bagi mempelai berdoa. Untuk ke depan rumah tanggamu bahagia. Kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah sudah yang dikasih Tuhan, Tuhan mencintai kita semua. Tuhan ingin rumah tangga kita bahagia. Saya percaya kita semua juga ingin rumah tangga kita bahagia. Demikian juga mempelai berdoa. Tuhan memberikan perintah, silakan dibuka di pita yang hitam. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Satu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel melalui Musa. Ada 10 hukum Taurat. Dan banyak hukum-hukum yang lain. Lalu saudara, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini orang yang belajar agama. Kalau sekarang kira-kira seperti pendeta, rasul, romo, ulama, pokoknya yang belajar tentang agama saudara. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mana yang paling penting dari hukum yang Tuhan, ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Maka saudara, kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan bertanya, kalau begitu yang lain kurang penting. Tapi jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan semua, begitu banyak saudara. Kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Tuhan berkata, pada 2 hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pertama dan yang utama. Tuhan berkata, yang pertama dan yang utama, yang nomor 1, yang terpenting saudara sekalian, adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan, saudara. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas hubunganmu akan menentukan kualitas kehidupan. Kualitas hubunganmu dengan Tuhan akan menentukan kualitas rohanimu. Kualitas pernikahanmu ditentukan kualitas hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri rukun, harmonis, mesra, kualitas pernikahannya pasti baik. Demikian juga kualitas di dalam kehidupan keluarga. Antara orang tua dengan anak kalau hubungannya baik, pasti keluarganya juga baik saudara. Hubungan. Lalu demikian juga di tempat kerja. Antara pimpinan dengan bawahan. Kalau hubungannya baik, maka di tempat kerjanya itu baik menyenangkan. Antara pemilik dengan karyawannya. Kalau hubungannya baik, maka di dalam perusahaan itu baik saudara sekalian. Hubungan pertama sekali. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Maka Tuhan berkata, tadi saya buka saudara di dalam Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nomor 1, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci dosa. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang tahu Tuhan itu ada, sungguh Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hadir dimanapun kita berada, apapun yang kita Tuhan tahu. Jadi kalau seseorang saudara sekalian dengan sembunyi-sembunyi dia melakukan dosa. Mungkin selingkuh saudara sekalian, memang mungkin seisi rumahnya tidak ada yang tahu. Mungkin teman-temannya mungkin tidak ada tahu. Tapi Tuhan tetap tahu saudara. Tapi kalau dia tetap nekat saudara sekalian, namanya tidak takut akan Tuhan. Demikian juga saudara sekalian ada orang yang berusaha untuk menipu, untuk korupsi. Dengan berbagai cara dia berpikir bagaimana supaya tidak ketahuan. Memang mungkin tidak ketahuan saudara, tapi Tuhan tahu. Kalau dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, apapun yang aku lakukan Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo di dalam suratnya di dalam pengkhotbah saudara sekalian. Ketika Salomo setelah hidup sekian lama saudara, dan dia menulis kitab Amsal, bagaimana kita hidup berhasil, itu kitab Amsal. Kalau kita mau saudara sekalian hidup berhasil dalam pekerjaan dalam segala sesuatu, itu kitab Amsal yang mengajarkan pada kita. Memberikan hikmat pada kita.
Dan kemudian Salomo menulis berikutnya kitab Pengkhotbah. Terus mulai berkata apa? Semua sia-sia. Jadi berkata segala sesuatunya sia-sia. Kenapa saudara? Dia nyadari semua yang diperoleh dalam dunia pada akhirnya semua berakhir. Dan satu hal dia peringatkan. Akhir kata, takut akan Tuhan. Dan Tuhan bawa setiap itu apa yang kita perbuat. Baik tersembunyi ataupun yang terang-terangan saudara terbuka. Di hadapan Tuhan akan dihakimi. Jadi saudara, nomor satu kita sadar Tuhan itu ada. Dan bangun hubungan yang baik saudara. Nyadari. Pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan akan menjaga hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan jalannya akan lenceng lurus saudara sekalian. Tidak akan membelok ke kiri ke kanan. Tapi dia tetap akan berjalan dalam jalan kebenaran. Nah selama dia berjalan di dalam Tuhan, maka Tuhan menyertai dan Tuhan membuat dia berhasil dan bahagia. Di mempelai berdoa nomor satu hubunganmu Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satu, cari Tuhan terlebih dahulu. Hubungan kita dengan Tuhan, kualitas ibadah kita, hati sikap hati kita, sungguh-sungguh kita datang pada Tuhan. Banyak orang saudara beribadah, tapi belum tentu hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak orang pakai aksesoris agamawi, ya pakai kalung salib, ditato salib, tapi belum tentu dia sungguh-sungguh cinta Tuhan saudara. Tidak selalu pakai aksesoris agamawi, lalu pergi ke tempat ibadah, tapi sungguh-sungguh dia cari Tuhan. Kalau dia benar-benar cari Tuhan saudara, kalau benar-benar dia mengasihi Tuhan, maka dia pasti akan hidupnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau Nanda, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pastilah kau mengasihi istrimu dan mengasihi anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk keluargamu. Kau akan jadi suami yang berusaha untuk membahagiakan seisi rumahmu. Dan kalau kau kerja, kau akan jadi orang yang jujur. Kuncinya nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Demikian juga Risa, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau juga akan mengasihi suamimu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan keluargamu. Dan kalau kau kerja juga jujur. Kuncinya nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan dulu. Bagaimana sikap hati kita dengan Tuhan. Maka akan tercermin dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, kalau kita ingin bahagia. Kita semua ingin bahagia. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita? Nanda, Risa, siapa sama kita? Siapa samamu? Siapa samamu? Hah? Cuma satu aja. Sesama itu siapa? Semua manusia. Artinya saudara, orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh menyimpan dendam, kemarahan. Kasihlah sesamamu, titik. Bukan sesama yang, oh jadi berkat, oh ya dia yang baik dengan kita. Saudara, Tuhan berkata, kalau engkau berbuat baik dan kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa sih upahmu? Kalau engkau memberi kepada orang yang juga memberi padamu, apa sih upahmu? Dan Tuhan berkata, doakanlah musuhmu. Ampunilah musuhmu. Suruh doakan, bukan ngutuki. Ngutuki itu iblis yang nyuruh saudara. Iblis itu suka nyuruh yang merusak. Iblis itu suka nabur benih kebencian. Suka saudara ngajari kebencian. Saudara, benih kebencian yang kau taburkan akan menghasilkan buah-buah kebencian. Nanti muncul iri hati. Terus kemudian ya macam-macam ya, kejahatan-kejahatan. Buah-buah kebencian akan muncul. Kemarahan. Tapi beda. Kalau kita menabur benih dari surga, benih kasih. Allah itu kasih. Kalau benih kasih yang kita tabur, maka saudara akan menghasilkan buah-buah kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak cemburu. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak pemarah, saudara sekalian. Beda buahnya. Mesti saudara, kita harus menabur kasih.
Dan Tuhan terlebih dahulu saudara sekalian terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, jangan dibalik saudara. Tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul juga sama. Mereka adalah orang-orang berdosa juga mati. Semua sudah berbuat dosa. Demikian juga mempelai berdua. Kalian juga sudah berbuat dosa. Nada dan Risa. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ayah ibumu. Ini bapak ibumu? Orang tuamu, ayah ibu? Bukan. Oh bukan. Yang ibu sama kakak. Ibu dan kakak ya. Pernah kurang ajar sama ibu? Jujur. Jujur. Sudah dijawab. Oh, saya minta jawabanmu. Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Iki berani berkata, tidak pernah kurang ajar sama orang tua. Selalu nurut, Pak. Wow. Pernah berontak? Pernah. Saudara. Risa, coba. Ini Bapak Ibu? Iya. Pernah kurang ajar sama orang tua? Pernah, jujur kan Pak? Pernah ya. Jujur. Berontak? Pernah. Sering. Ngeyel ya. Saudara, tanpa sadar kita itu kurang ajar mbak orang tua. Gak menghargai. Ya sudah. Nah siapa yang ngajari kita itu semua? Tidak ada. Tapi timbul sendiri. Nanti anakmu juga demikian. Tidak usah diajari. Nanti kurang ajar. Terlebih sekarang saudara, pendidikan sekarang. Ikuti emansipasi wanita yang kebablasan. Ini saya katakan. Kebablasan. Sekarang guru-guru itu cerita sama saya. Guru-guru itu sekarang tidak berani bertindak untuk mendidik karakter. Cuma disip ilmu tok. Saudara. Jadi kalau dimarahi anak bisa lapor. Bahwa terus ini di keras gitu saudara, malah gurunya sing ditegur. Anaknya sing salah, malah sudah diperingatkan dikeras, terus anaknya lapor bapaknya lapor guru sekolah, kepala sekolah. Jadi sekarang guru-guru itu tidak berani. Nek dulu saudara zaman saya ke sekolah saudara, tiap Senin kukunya potong belum, dilihat belum, tok, sama penggaris, saudara sekalian ya. Jadi tertib saudara. Sama guru hormat, sekarang enggak. Ini pengajaran yang memang menyesatkan saudara. Memang, jadi nanti anak generasi berikut kita benar-benar generasi yang tidak akan menghormati orang tua. Tidak akan menghargai. Karena seperti itu saudara. Merusak semuanya. Tuhan ngajari saudara, kasih. Tapi iblis ngajari kebencian. Mana yang kau taburkan dalam hidupmu saudara. Kalau kebencian, hatimu dikuasai panas api neraka. Kasih, maka daat, adem, ya, penuh damai sejahtera. Dalam kehidupan rumah tanggamu seperti itu. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang terutama adalah pasanganmu, saudara. Yang penting setelah kamu menikah, Riza, setelah kamu jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Menghormati suami saya. Apa? Menghormati suami saya. Menghormati suami, terus apa lagi? Mengasihi. Mengasihi, apa lagi? Melayani suami. Oke, ya. Menghormati, ya, terus tunduk pada suami, melayani suami. Kira-kira kalau Anda nanti bahagia enggak? Bahagia, Pak. Bahagia. Kamu harus begitu, ya. Kamu jadi istri, kamu harus memiliki sikap hati. Kamu dapat aku, kamu pasti bahagia. Maka perjuanganmu akan berusaha untuk membahagiakan suamimu. Ketika engkau melihat suamimu bahagia, kau mencintai suamimu, kau ikut bahagia. Nah itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nanda, kamu bahagia punya istri Riza? Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk Riza? Mengasihi. Mengasihi. Bukti kasihmu apa? Bukan buah bibir saja. Aku cinta kamu. Aku mengasihi kamu. Woeni, I love you. Aku tresno kamu. Segala bahasa kamu. Tapi ini tidak ada apa-apa ya. Ya kecut tuh ya. Nah, apa?
Bukti kasihmu apa? Memberi rezeki. Apa? Memberi hidup yang berkecukupan. Nah, maksudnya memberi hidup kecukupan ini memberi apa? Memberi. Maksudnya memberi kecukupan ini memberi apa? Apa ya? Ya kita memberi kita. Iya. Apa iki? Money. Money. Ya. Tanggung jawab seorang suami apa? Cari Uang. nafkah. Nah kalau kamu sudah kerja, Sudah. lalu berapa yang kau berikan pada istri? Sebagian pas semua? Semua. Wow, semua. Kalau Marisa dikasih semua. Seamplop PC utuh, ya dah. Terus kemudian kalau ditransfer, langsung transfernya ditransferkan ke rekeningmu. Kamu seneng? Wah, seneng ya. Jadi buat istrimu bahagia. Istri paling bahagia itu tidak ingin nih saudara. Orang mau ngomongan tok saudara, tapi perlu saudara sekalian ya. Salah satu pemicu dalam rumah tangga adalah keuangan. Kalau keuangan dikelola dengan baik pasti membuat rumah tangga bisa bahagia. Jadi bangunlah rumah tanggamu dengan baik, apa yang membuat pasanganmu bahagia lakukan, yang bikin susah jangan dilakukan. Sudah, pasti hidup rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Lalu buka di pita yang merah, itu adalah prinsip yang harus dibangun. Yaitu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia bagi seorang istri. Kalau engkau ingin jadi istri yang bahagia dan membuat seisi rumahmu bahagia, jadilah istri seperti yang Tuhan perintahkan. Yaitu di ayat yang ke Efesus pasal 5, ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Yaitu, hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi perintah bagi seorang istri tunduk kepada suami. Jadilah istri yang tunduk pada suami. Istri yang tunduk, istri yang menghargai suaminya, menghormati suaminya, bangga dengan suaminya. Dia bisa bergairah, dia bisa mesra dengan suaminya, dan dia menikmati rumah tangga. Begitu seorang istri mulai tidak menghargai suaminya, mungkin dia penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, lalu pengaruhnya di dalam masyarakat dia lebih terkenal, lalu dia mulai tidak menghargai suaminya. Sejak saat itu dia mulai tidak lagi bisa melayani suaminya dengan baik. Dia mulai juga tidak lagi bisa mesra dan semakin lama bisa dingin, dan kalau dibiarkan makin kecewa dan akhirnya menyesal dalam pernikahannya. Sejak saat itu dia tidak bahagia. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti membawa kebahagiaan. Prinsip yang kedua, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Jadi seorang suami memang jadi kepala, tapi Tuhan tidak memberikan perintah jadi kepala yang mengatur untuk memerintah istri dan anak-anak. Ya, saudara sekalian, terus memberi perintah, tapi perintahnya Tuhan adalah kasihlah. Jadi suami harus jadi pengayom, sehingga ketika suami ada di dalam rumah, seisi rumah merasa aman, rasa senang ketika suami hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Suami yang memberikan pengayoman, memberikan rasa aman nyaman, dia sendiri akan bahagia. Lalu prinsip yang ketiga, anak hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak terlepas dari pengorbanan orang tuamu. Kita tidak bisa membayar pengorbanan orang tua kita. Walaupun kita sudah menjadi kaya raya, kita tidak bisa membayar ya orang tua kita dengan materi. Kita tidak bisa membayar tenaganya, pikirannya, perasaannya, tidak mungkin kita bisa. Tetapi firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Didik di dalam kebenaran, dalam kasih dan disiplin. Kasih tetap dan disiplin. Ya. Jadi sekarang beda ya. Kadang-kadang kalau orang tua mendisiplin agak keras, kemudian sekarang emansipasi ya manusia terus datang ke tempat perlindungan anak. Ini Pak, saya diajar laporan. Wah, bapak malah dimarahi, sudah kena marah. Enggak. Alkitab sudah mengajari kalau anak nakal itu dirotan. Memang kalau dirotan ada bilurnya ya, baler gitu, sakit bener. Tapi biar takut, biar kapok saudara. Sekarang gak bisa lagi seperti itu. Ya. Ada saatnya harus dididik. Tuhan berkata, hajarlah ketika dia masih anak. Maka dia nanti dewasanya menjadi baik. Penting saudara sekalian. Jadi nanti besok tetap kasih dan disiplin. Diajar tapi juga dikasih. Begitu diajar, karena dia dirotan, sakit. Pasti pada saat dirotan saudara sekalian, anak itu marah. Baik orang tuanya, karena sakit ya.
bapak jahat, bapak kejem, bapak sadis. Saudara ya, pasti ada kemarahan. Tapi begitu sudah reda nangis, terus bapaknya mendekati, kakinya dilus, "Dek, sakit." "Ya, sakit no Pak." Bapak itu jana ya enggak mau pukul kamu, tapi bapak terpaksa. "Bapak sayang padamu." Kalau dilus sama berkata demikian, langsung anak itu sadar. Tadinya marah, dia akan sadar, oh aku yang salah. Dia tidak lagi marah. Dan itu harus diajarkan seperti itu. Ketika kita menghajar, tapi juga kasih. Tuhan juga demikian. Ketika Tuhan mengajar, Tuhan juga membalut hati kita. Kalau Anda lakukan 4 prinsip ini, pasti hidup rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, semua ditaruh dulu. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang Kau kasih, Parismaya Nandaru dengan Oktalia Risa Susilawati, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Prawismaya Andaru, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Prawismaya Anandaru, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Oktalia Risa Susilawati yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Oktalia Risa Susilawati. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Oktalia Risa Susilawati, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Prawismaya Anandaru yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Nanda, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa kau akan mencintai Risa dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Risa, kenakan cincin ke tangan kekasihmu bahwa engkau akan mengasihi Nanda dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara kita. Dan tangannya yang penuh dengan kasih akan menyatukan mempelai berdua. Silakan mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar juga kau percaya, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-mu bagi dua insan yang kau kasih, Prawismaya Nandaru dengan Oktalia Risa Susilawati. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-mu. Biarlah tangan-mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkatmu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Prawismaya Nandaru dengan Oktalia Risa Susilawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Prawismaya Nandaru, jadikan dia suami yang takut akan kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Tuhan, kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Oktalia Risa Susilawati, jadikan dia istri yang takut akan kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam kehidupan rumah tangganya yang membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapa Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama,
Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali pada posisi semula. Saling berhadapan. Silakan. Nanda untuk membuka cadarnya. Kau sudah jadi suami, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Kalau smartphone-nya ada di password, pasangannya harus tahu. Kalau memiliki rekening masing-masing juga tidak disembunyikan. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Silakan Riza pegang pundak daripada Nanda, dan Nanda pegang pinggang Risa. Nanda, Risa yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Risa, Nanda yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Silakan Nanda memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Silakan. Pipi kiri kanannya. Sekarang ganti Risa yang cium suami. Cium kening pipi kiri kanannya. Iya. Bagaimana kalian berdua senang? Ya kalau senang silakan mau ciuman lagi enggak apa-apa. Semua yang menyenangkan dilakukan ya. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah jangan dilakukan. Maka hidup rumah tanggamu akan bahagia. Jadi gereja akan memberikan akte Anda berdua telah sah jadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai berdua ingin memberikan persembahan sulung, tindakan iman, apa yang kau tabur biarlah menjadi benih ilahi yang akan menjadi berkat bagi kehidupan mempelai berdua. Nanti menghadap pada kamera. Ini bapak ibunya Riza, bisa berdiri sebentar. Saling berhadapan bapak ibu. Iya. Suami istri ya. Sudah nikah berapa tahun? 26 tahun. Dikaruniai anak berapa? 2. Ini yang pertama, mantu pertama juga. Ya. Senang ya mantu pertama. Tapi dilepas. Sudah dipelihara, dirawat, sekarang dipek. Ya, akan jadi milik Nanda. Ya. Iya. Sudah 26 tahun hidup bersama. Dulu dikenal pekan atau dapat sendiri? Saling kenal, satu kerjaan. Oh, kenalnya di tempat kerja. Iya. Ya, di tempat kerja ya kenalnya ya. Silakan kenangan waktu pacaran paling indah apa? Saat apa? Saat apa ya? Kenangan yang paling indah saat pacaran yang tidak terlupakan sampai hari ini. Masih ingat? Hanya makan bakso. Makan bakso? Oh, terus numplak? Enggak. Saya pernah katakan Pak Sutri ya gitu. Kenangan yang terindah itu unduri gerobak bakso sampai guling. Nah, dia harus tukar nih sudah waktu pacaran. Ya silakan suami ucapkan terima kasih sudah 26 tahun hidup bersama-sama. Kalau sampai hari ini gak lepas pengorbanan istri yang melayani. Ucapkan terima kasih. Jangan lihat saya, lihat istri. Terima kasih istriku yang tercinta di mana 26 tahun ini kamu telah setia menemani berumah tangga ini dikaruniai 2 anak yang begitu menyenangkan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu buat keluarga kami. Ya, silakan istri ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih sudah menjadi suami saya, baik suka maupun duka. Terima kasih
senantiasa mendampingi kehidupan saya. Amin. Iya. Nada, jujur ya, Bapak Ibu ini rukun apa banyak ributnya? Gak usah dijawab. Paling tahu, besok anakmu paling tahu juga. Silakan duduk. Kamu rukun atau tidak, anakmu tahu. Ya silakan mempelai berdua datang pada orang tua. Silakan Anda datang pada ibu bersama-sama ya di hadapan ibu. Silakan berdiri dengan Risa. Anda ucapkan terima kasih sama ibu. Di depan ibu semua. Silakan. Terima kasih Ibu. Selama 29 tahun sudah mendidik. Menjadikan anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, bisa. Silakan ibu mau kasih nasihat. Iya, anakku Nanda. 29 tahun ibu sudah mendidikmu, merawatmu dengan penuh kasih sayang. Hari ini ibu lepas engkau menjadi suaminya Mbak Risa. Pesan ibu seperti Bapak Pendeta tadi, kasihilah, sayangilah Mbak Risa seperti dulu Bapak mengasihi ibumu. Kamu bisa melihat sendiri kami saling mengasihi. Maka itulah pesan saya kepadamu. Ibu hanya bisa berdoa, pasti engkau menjadi keluarga yang diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah. Silakan mempelai sungkem sama orang tua bersama-sama. Ya, bersama-sama kepada ibu. Silakan anak mantu disatukan. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Nanda, ya ibu dicium. Ibu dicium ya, ibu dicium dulu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami kepada kakak bisa memberikan salam. padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Silakan mempelai datang pada orang tua Risa. Risa di hadapan ibu. Ya. Silakan Risa ucapkan terima kasih sama ibu. Terima kasih Mama. 26 tahun ini udah merawat Risa, membesarkan Risa, mengiring Risa sampai ke pernikahan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang sangat tulus selama ini. Gak ada yang bisa Risa balas. Tapi Risa bilang terima kasih. Risa sayang sama Mama sama Papa. Ya. Papa atau Mama mau ngasih nasihat silakan. Terima kasih anakku yang tercinta. Apapun pengorbanan mama dan papamu kepada kamu sampai di titik ini,
semua atas anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga kita. Mama hanya meminta, jadilah istri yang taat dan patuh kepada suami, yang terutama takut akan Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan keluargamu, dan didiklah anak-anakmu untuk senantiasa juga takut akan Tuhan, senantiasa berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah kamu menjadi keluarga yang sakinah glory, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan senantiasa boleh menjadi keluarga yang senantiasa saling mengisi satu dengan yang lainnya, dan juga mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Orang tua sedang mendidik, mengasihi dengan cinta kasih. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Risa pada bapak. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Silakan mempelai kembali ke tempatnya. Kepada mempelai berdua, Prawismaya Andaru dan Oktalia Risa Susilawati, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Prawismaya Andaru dengan Oktalia Risa Susilawati. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun hari ini. Biarlah hari demi hari yang dilalui senantiasa dalam pertolongan pimpinan-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga karuniakan anak-anak yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar segala pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya bahkan sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala pekerjaan usaha keuangannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir. Biarlah berkat-berkat surgawi turun atas kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya beri kesempatan untuk para hadirin memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua.